Assalamualaikum. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Siti Zahra Mufajar. Saya mahasiswi keperawatan semester 4 dari Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai telemedicine dan telehealth. Telemedicine dan telehealth adalah konsep layanan kesehatan yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan informasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh. Telemedicine mengacu pada penggunaan teknologi untuk memberikan layanan medis jarak jauh, sedangkan telehealth mencakup lebih dari itu, yaitu penggunaan teknologi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh yang mencakup aspek medis dan non-medis, seperti konseling, edukasi kesehatan, pengelolaan penyakit, dan sebagainya. Tujuan dari telemedicine dan telehealth adalah untuk memperbaiki akses pasien terhadap layanan kesehatan, meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, serta mengurangi biaya pengobatan. Dalam lingkup global, telemedicine dan telehealth juga berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan akses kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara negara maju dan negara berkembang. Penerapan teknologi telemedicine dan telehealth tidak hanya memberikan manfaat bagi pasien, tetapi juga bagi para tenaga kesehatan dan penyedia layanan kesehatan. Telemedicine dan telehealth memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengakses informasi pasien dari jarak jauh, melakukan konsultasi dengan spesialis, serta melakukan pengawasan pasien jauh. Selain itu, teknologi ini dapat membantu penyedia layanan kesehatan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional. Dalam era pandemi COVID-19, telemedicine dan telehealth menjadi solusi alternatif untuk mencegah penyebaran virus dan membatasi interaksi fisik antara pasien dan tenaga kesehatan. Pasien dapat melakukan konsultasi dan memperoleh pengobatan dari rumah, tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan secara langsung. Dalam rangka untuk mengembangkan telemedicine dan telehealth, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti infrastruktur teknologi, keamanan data, peraturan dan regulasi, serta keterlibatan masyarakat dan tenaga kesehatan. Selanjutnya, teknologi dan aplikasi dan telehealth. Teknologi dan aplikasi telemedicine dan telehealth mencakup berbagai jenis teknologi, termasuk telepon, video conferencing, aplikasi mobile, sensor dan perangkat pengukuran, serta teknologi jaringan dan cloud computing. Beberapa contoh aplikasi dari teknologi telemedicine dan telehealth antara lain yang pertama, konsultasi dan tindakan medis jarak jauh. Konsultasi medis dapat dilakukan melalui telepon atau video conferencing, sehingga pasien tidak perlu mengunjungi dokter secara langsung. Selain itu, teknologi ini juga dapat digunakan untuk memberikan tindakan medis jarak jauh, seperti pengobatan jarak jauh, tindakan bedah jarak jauh, dan sebagainya. 2. Pengumpulan data kesehatan. Teknologi sensor dan perangkat pengukuran dapat digunakan untuk mengumpulkan data kesehatan secara terus-menerus. Data ini kemudian dapat diakses oleh tenaga medis dan digunakan untuk memantau kondisi pasien, memberikan perawatan yang lebih baik, serta melakukan analisis data untuk meningkatkan perawatan dan pengobatan. 3. Aplikasi mobile dan platform online. Aplikasi mobile dan platform online dapat digunakan untuk memberikan layanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan manajemen kesehatan. Selain itu, teknologi ini juga dapat digunakan untuk mengakses informasi kesehatan, menjadwalkan janji temu dengan dokter, serta berbagi informasi dengan tenaga medis. Lalu ada telemonitoring. Teknologi ini memungkinkan pasien untuk memantau kondisi kesehatannya sendiri dan mengirimkan data ke tenaga medis secara langsung. Data ini kemudian dapat diakses oleh tenaga medis untuk memantau kondisi pasien dan memberikan perawatan yang tepat. Tujuan dari aplikasi teknologi telemedicine dan telehealth adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, mengurangi biaya perawatan, serta meningkatkan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan.
Selain itu, teknologi ini juga dapat meningkatkan kepuasan pasien dan membantu tenaga medis dalam memberikan perawatan yang lebih baik dan efektif. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi telemedicine dan telehealth. Implementasi telemedicine dan telehealth juga memiliki tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan tersebut antara lain yang pertama, infrastruktur yang terbatas. Dalam beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil, ketersediaan infrastruktur untuk menghubungkan pasien dan dokter secara virtual masih sangat terbatas. Ini dapat membatasi akses ke layanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Yang kedua, ketersediaan dan kualitas jaringan. Kualitas jaringan dan kecepatan internet menjadi faktor kunci dalam keberhasilan telemedicine dan telehealth. Tidak semua daerah memiliki akses ke jaringan yang stabil dan cepat, dan masalah ini dapat mempengaruhi pengiriman layanan kesehatan jarak jauh. Ketiga, masalah regulasi. Kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan telemedicine dan telehealth masih belum seragam di seluruh negara. Beberapa negara memiliki persyaratan lisensi dan sertifikasi yang berbeda untuk dokter dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam telemedicine, sementara yang lain tidak. Hal ini dapat menghambat pengiriman layanan kesehatan jarak jauh dan memperumit upaya standarisasi layanan kesehatan. Lalu yang keempat, ada perlindungan privasi dan keamanan data. Telemedicine dan telehealth melibatkan transfer data medis sensitif melalui internet dan jaringan lainnya, yang membuatnya rentan terhadap ancaman keamanan dan privasi. Perlindungan privasi dan keamanan data menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan pasien dan memastikan bahwa data kesehatan mereka tidak dicuri atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu yang terakhir, ada keterbatasan aksesibilitas teknologi. Beberapa pasien mungkin tidak memiliki aksesibilitas teknologi yang cukup untuk mengakses layanan telemedicine dan telehealth. Misalnya, pasien mungkin tidak memiliki perangkat yang memadai atau tidak memiliki pengetahuan tentang cara menggunakan teknologi tersebut. Hal ini dapat membatasi akses pasien ke layanan kesehatan jarak jauh dan memperumit upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Selanjutnya, ada perbandingan telemedicine dan telehealth dengan sistem informasi kesehatan lainnya. Telemedicine dan telehealth adalah bentuk sistem informasi kesehatan yang khusus menitik beratkan pada pelayanan jarak jauh untuk pasien. Berbeda dengan sistem informasi kesehatan lainnya seperti Electronic Health Record atau EHR dan Health Information Exchange atau HIE yang lebih fokus pada pengumpulan, penyimpanan, dan pertukaran informasi kesehatan antara penyedia layanan kesehatan, telemedicine dan telehealth lebih fokus pada pelayanan kesehatan jarak jauh yang melibatkan teknologi. Perbandingan antara telemedicine dan telehealth dengan EHR dan HIE adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus. Telemedicine dan telehealth lebih fokus pada pelayanan jarak jauh, sedangkan EHR dan HIE lebih fokus pada pengumpulan, penyimpanan, dan pertukaran informasi kesehatan. Yang kedua, teknologi. Telemedicine dan telehealth melibatkan teknologi untuk menyediakan pelayanan jarak jauh, sedangkan EHR dan HIE lebih berfokus pada pengembangan sistem informasi kesehatan yang dapat menyimpan dan mengelola informasi kesehatan. 3. Interaksi dengan pasien. Telemedicine dan telehealth memungkinkan interaksi langsung antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan melalui teknologi, sedangkan aplikasi lainnya tidak menyediakan layanan interaksi langsung. Yang keempat, faktor manusia. Telemedicine dan telehealth memerlukan sumber daya manusia yang berbeda dalam pengoperasiannya, seperti teknisi jaringan dan ahli telemedicine, sedangkan aplikasi lainnya memerlukan sumber daya manusia seperti administrator, sistem, dan analisis data. Secara keseluruhan, telemedicine dan telehealth dapat dianggap sebagai bentuk spesifik dari sistem informasi kesehatan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh, sedangkan EHR dan HIE lebih berfokus pada pengumpulan, penyimpanan, dan pertukaran informasi kesehatan.
Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi sistem informasi kesehatan, yaitu telemedicine dan telehealth. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.